Jadi Rasulullah itu dari Mekah itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa. Dari Makkatul Mukarramah kemudian dibawa ke Madinah. Nih. Jadi dari Mekah dibawa ke Madinah. Malaikat Jibril suruh Rasulullah sholat di Madinah 2 rakaat. Selesai sholat baru Nabi bertanya, wahai Jibril, tempat apa ini? Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, kala engkau akan berhijrah ke sini. Itu Nabi sudah tahu. Baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi menjadi imam, yang menjadi makmum di belakangnya adalah semua Nabi dan Rasul yang mendahului Rasulullah. Ini isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para Nabi. Tapi ada pertanyaan, Pak. Nabi kan belum Mi'raj, tapi dia sudah sholat. Coba. Ini. Nabi kan belum Mi'raj. Dia baru Isra. Kalau Mi'raj kan nanti pulang baru bawa perintah sholat, toh. Tapi kan Nabi sudah sholat. Nabi sholat di Madinah, Nabi sholat di Bukit Tursina, Nabi sholat di Baitul Lahmi, menjadi imam di Masjidil Aqsa. Berarti angka memang nasampajan na zaman Nabi sebelum Mi'raj. Ketika Rasulullah selesai menjadi imam di Masjidil Aqsa, kemudian Nabi diangkat, naik dari langit, dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, ketemu Nabi Adam. Saya biasa bertanya, kenapa Nabi Adam ditemui? Padahal Nabi Adam ini kan tidak terlalu populer. Kenapa bukan yang ulul azmi itu yang menjemput Nabi? Di langit ke-7, Nabi tersenyum dan Nabi sangat gembira karena ternyata wajahnya Nabi Ibrahim itu mirip dengan wajah Rasulullah. Setelah itu Nabi naik ke Sidratil Muntaha. Dari situlah dia melihat Allah. Tapi jangan pahami, ajak lalu tak pahami, maka depung Allah Ta'ala ada di Sidratil Muntaha. Ini kan yang sekarang mengatakan Allah itu di langit. Kalau 1/2 malam turun ke bumi. Jadi kalau dia turun ke bumi dari langit kosong. Jadi kalau kita logikakan, makanya di NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah itu pakai bahwa Allah itu tidak bertempat. Karena kapan bertempat berarti dia terbatas. Kalau dia terbatas berarti dia makhluk. Maka peringatan Isra dan Mi'raj adalah satu peristiwa yang sebenarnya 2 rangkaian peristiwa. Isra satu peristiwa dan Mi'raj itu satu peristiwa. Ada nabi yang hanya diisrakan tapi dia tidak Mi'raj. Ada juga nabi yang dimi'rajkan tapi dia tidak Isra. Rasulullah selain diisrakan juga dimi'rajkan. Nabiullah Isa alaihi salam itu hanya Mi'raj, tapi dia tidak Isra. Jadi Nabi Isa itu diangkat dari bumi langsung ke langit kedua. Makanya penghuni langit kedua itu ada 2. Yang pertama adalah Nabiullah Isa alaihi salam, yang kedua Nabi Yahya. 2 nabi ini unik, Pak. Nabi Isa lahir tanpa bapak, Nabi Yahya lahir dari wanita yang sudah berhenti haid, menopause. Itu hal yang aneh, tapi nanti kita akan bahas apa hikmahnya. Kemudian nabi yang diisrakan tapi tidak Mi'raj itu Nabiullah Musa alaihissalam ketika diperjalankan ke negeri Madian. Itu dengan jarak tempuh lebih 100 km tapi hanya 1 malam. Nabi Rasulullah Muhammad SAW selain Isra dia juga Mi'raj. Jadi Isra dari Makkah ke Palestina tapi tidak langsung. Kadang-kadang kita memahami Nabi itu dari Masjidil Haram langsung ke Masjidil Aqsa, itu tidak. Pertama Rasulullah dibelah dadanya. Ini kalau dalam kisah itu panjang sekali, tapi saya ambil singkatnya. Nabi dibelah dadanya. Kenapa dibelah dadanya? Kemudian jantungnya diambil, kemudian dimasukkan ke dalam bejana, kemudian diambillah air Samsam, kemudian dimasukkan. Ada ulama mengatakan dibersihkan kalau dalam fikih, tapi dalam hikmah
itu tidak. Dalam tasawuf itu berbeda. Ulama tasawuf mengatakan hatinya Rasulullah tidak kotor, makanya tidak dibersihkan. Hatinya Rasulullah itu sudah bersih sejak dia lahir. Nabi tidak punya dosa, tapi kenapa dia dibersihkan dengan air Zam-Zam? Ulama tasawuf mengatakan tidak dibersihkan, tapi ditambah hikmah. Kalau kita di-upgrade. Tapi kalau ulama hikmah yang membicarakan, maka dia mengatakan hatinya Nabi tidak ditambah hikmah dan juga tidak dibersihkan, tapi untuk memuliakan air Zam-Zam. Itu beda, Pak, tinjauannya. Dia mengatakan begini, air Zam-Zam tidak akan mulia seandainya tidak pernah dipakai mencuci kalbunya Rasulullah. Sama dengan Hajar Aswad. Sampai hari ini kalau orang melaksanakan ibadah haji, dekna mungkin lepak baui Hajar Aswad seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Karena itu batu. Jadi artinya apa? Tidak akan mulia Hajar Aswad dicium sampai hari ini seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Air Zam-Zam tidak akan pernah mulia seandainya tidak pernah dipakai mencuci kalbunya Rasulullah. Jadi bukan hatinya Nabi yang kotor, tapi air yang ingin diangkat derajatnya. Itu kalau kajiannya ulama kita. Jadi makanya ulama kita bagi pembahasan. Makanya kalau di pesantren itu memang harus belajar dari berbagai macam sisi ilmu. Ada kajian fikih, ada kajian hadis, ada kajian tafsir, ada kajian tasawuf, ada kajian hikmah. Dan itu tidak sama ulamanya. Kalau kajian fikih disebut kajian Islam, ulamanya disebut fuqaha. Kajiannya itu hukum-hukum antara halal atau tidak. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Kalau naik satu tingkat disebut kajian iman. Ulamanya disebut murabbi, bukan fuqaha, tapi disebut murabbi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah. Itu kajiannya adalah tauhid. Kemudian diangkat satu grade lagi namanya kajian ihsan. Ulamanya disebut mursyid, mazhabnya disebut tarekat. Jadi tarekat ada khalwatiyah, ada samam, ada yusufiyah, ada saktari, ada ahlaki. Jadi nanti ulamanya ini beda-beda. Ulama fikih itu beda kajiannya dengan ulama tasawuf. Nanti yang membuat rancu Indonesia ini, Pak, dai-dai yang mencampur tiga ini. Ya napasi garu-garu ya talwewe malah saulu jamaah. Na mustas sama dari itu pusing. Makanya saya sering kadang kalau dengarkan ceramah itu kadang stres. Kita yang dari pondok ini justru dirubah pemahaman. Saya kasih contoh, kenapa ada yang memfatwakan sungkeman dengan orang tua itu musyrik. Hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Karena kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid. Itu bahaya. Kan begini, sungkaman ke orang tua itu akhlak anak kepada ibu bapaknya. Berarti dia kajian adab. Adab itu tanda ta'zim, bukan menyembah. Tapi ketika dikasih turun ke kajian tauhid, sungkaman ke orang tua jadi musyrik. Karena sujud di hadapan orang itu musyrik. Coba bahayanya, Pak. Hormat kepada bendera merah putih itu kan takzim kepada pejuang kita yang meninggal atas memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Tapi ketika dikasih turun ke tauhid, hormat kepada makhluk itu musyrik. Bayangkan, ini bahayanya. Makanya saya sampaikan, anak-anakku yang nyantri di pondok harus tahu betul itu. Nanti kita buka lagi pembahasan kajiannya beda. Begini. Ulama fikih, ulama hadis, kalau sakit pasti berobat. Karena setiap likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Dan Rasulullah mengatakan, ketika engkau sakit, maka berobatlah sebagai ikhtiar untuk sembuh. Tapi ulama tasawuf tidak akan berobat kalau sakit. Karena orang yang berobat ketika sakit, maka itu kufur nikmat. Itu juga hadis, Pak. Rasulullah mengatakan, sehari semalam umatku kena penyakit, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Makanya pilih mana? Mau sehat banyak dosa, atau mau sakit tapi dihapuskan dosanya? Inilah tarik ulur pemahaman.
kadang kalau kita lihat dalam tinjauan hukum fikih, maka kadang kita salahkan karena standar yang kita pakai standar fikih. Ulama tasawuf tidak melihat ke situ. Itu beda. Makanya sama dengan begini. Ulama fikih berwudu kemudian berbohong itu tidak batal wudu. Ulama tasawuf, orang yang sudah berwudu kemudian sudah berbohong, dia gunakan wudunya kemudian berbohong, maka wudunya sudah kotor. Karena wudu bukan an-nadhafah tapi at-tuhur. Coba. Jadi maknanya kupure mau pakai jenek mau makbale aja lalu mau pakai masam pajang. Karena itu sudah kotor. Makanya dipakai jadidul wudu, memperbaharui wudu. Coba. Ulama tasawuf kalau singgah di warung pasti bayar dulu baru makan. Karena kalau dia makan dulu baru bayar, tidak ada bedanya mengambil mangganya tetangga, nanti sudah dimakan baru diminta, itu sama. Kan begitu. Tapi ulama fikih itu tidak masalah. Makanya kajian tasawuf dengan kajian fikih itu tidak boleh dilihat dari satu sisi saja. Harus ditarik di mana orang mengambil kaidah. Ini penting. Makanya kalau kita mau kotak-kotakan, ini yang banyak menyalahkan orang. Ulama fikih menyalahkan ulama tasawuf, mengatakan ini sudah sesat, padahal ilmunya tidak sampai. Ya, ini yang banyak. Nah, makanya mudah-mudahan di Bulukumba ini terhindar. Di NU itu begitu Pak. Makanya kita punya ulama tasawuf, ada yang mengharamkan. Itu karena tidak paham. Itu. Nah, kemudian saya kembali. Jadi Rasulullah itu dari Makkah itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa. Dari Makkatul Mukarramah kemudian dibawa ke Madinah. Jadi dari Makkah dibawa ke Madinah. Malaikat Jibril suruh Rasulullah sholat di Madinah 2 rakaat. Selesai sholat baru Nabi bertanya, wahai Jibril, tempat apa ini? Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, kala engkau akan berhijrah ke sini. Itu Nabi sudah tahu. Kemudian setelah itu Nabi dibawa ke Gunung Sinai. Itu tidak langsung lah, dibawa ke Gunung Sinai, di Bukit Tursina. Nabi disuruh sholat. Nabi sholat 2 rakaat. Selesai sholat Nabi bertanya, wahai Jibril, tempat apa ini? Malaikat Jibril mengatakan, disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Setelah itu dibawa ke sebelah selatan Masjidil Aqsa di Baitul Lahmi, Bethlehem. Kemudian Nabi disuruh sholat. Nabi sholat 2 rakaat. Selesai sholat bertanya, tempat apa ini Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Coba. Setelah itu baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi menjadi imam, yang menjadi makmum di belakangnya adalah semua Nabi dan Rasul yang mendahului Rasulullah. Ini isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para Nabi. Tapi ada pertanyaan Pak. Nabi kan belum Mi'raj, tapi dia sudah sholat. Coba. Ini. Nabi kan belum Mi'raj. Dia baru Isra. Kalau Mi'raj kan nanti pulang baru bawa perintah sholat toh. Tapi kan Nabi sudah sholat. Nabi sholat di Madinah, Nabi sholat di Bukit Tursina, Nabi sholat di Baitul Lahmi, menjadi imam di Masjidil Aqsa. Berarti angka memang nasampajan na zaman Nabi itu sebelum Mi'raj. Disinilah membantah ketika ada ustaz mengatakan nanti ada perintah sholat ketika Nabi dari Isra Mi'raj. Itu keliru betul. Coba buka Al-Quran. Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbana liyuqimas sholat faja'al afidatan minan nasi tahwi ilahi. Berarti Nabi Ibrahim sudah sebut sholat. Nabi Zakaria, wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Dia sementara berdiri sholat di dalam mihrabnya. Kemudian dia berdoa. Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti Nabi, Maryam, Nabi Zakaria, kemudian Maryam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Isa ketika ditanya dia mengatakan saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Berarti sudah ada sholat. Jadi itu sampai jange tanya pakai siwir baru. Sejak Nabi diutus itu sudah ada perintah sholat. Cuma perintah syariat itu bertahap. Makanya di masa Nabi Adam itu tidak ada larangan mencuri. Larangan mencuri tidak ada di Nabi Adam. Nah sebanding agak pangah apa jadi dinamupah. Ya begitu. Makanya syariat agama itu turun bertahap sesuai dengan kebutuhan manusia.
maka penyempurnanya adalah Islam. Kemudian saya tidak usah bahas terlalu jauh ke situ, nanti waktu tidak cukup. Saya kembali. Ketika Rasulullah selesai menjadi imam di Masjidil Aqsa, kemudian Nabi diangkat naik dari langit, dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, ketemu Nabi Adam. Saya biasa bertanya, kenapa Nabi Adam ditemui? Padahal Nabi Adam ini kan tidak terlalu populer. Kenapa bukan yang ulul azmi itu yang menjemput Nabi? Nabi Adam ini kan dari surga turun ke bumi. Sedangkan Rasulullah dari bumi baru mau ke surga. Ini pesan. Jadi ya Nabi Adam kapul ini surga, anten kolino diturunkan ke bumi. Tapi Rasulullah di bumi baru mau ke surga, dikasih jalan-jalan. Makanya orang yang mau ke sana tanya dulu orang yang dari sana. Paham? Ini ilmunya Pak. Kenapa dia disalami oleh Nabi Adam? Karena begini, seorang pejabat lama, mestinya pejabat baru itu sowan ke pejabat lama untuk minta nasihat untuk melanjutkan amanahnya. Kadang-kala pejabat baru Pak baku bombek dengan pejabat lama, itu jadi masalah. Ini pesan. Kemudian yang kedua, Nabi itu dikasih tahu sama Nabi Adam, Rasulullah, jangan sampai kau nanti nikmat di surga kau lupa turun ke bawah. Ingat umatmu perjuangannya. Ini untuk pejabat Pak. Jangan sampai asik duduk di kursi dia lupa masyarakat di bawah. Ini pesan. Kadang-kala kalau terlalu enak duduk di kantor yang ber-AC, sudah lupa gubuk-gubuk itu. Ini yang sekarang viral kan banyak. Ini. Makanya belusukan itu sunnah Nabi. Kenapa orang yang turun dari tingkat tinggi ke bawah itu, ke bumi ini, harus didatangi? Saya kasih tahu. Salah satu hadis Nabi yang sangat masyhur bagi orang yang membutuhkan hajat yang kuat. Yang bongka tahu angkana cinaila, ada satu hadis Nabi dan itu hadis sahih. Siapa yang tidak punya keturunan atau punya hajat yang tidak bisa terkabul, maka cari 7 orang miskin pada hari Jumat dan sedekahi. Dan suruh dia mendoakan kamu, karena 7 orang miskin berdoa mengalahkan 40 ulama. Itu hadis Nabi. Ini yang jarang kita lakukan. Rasulullah mengatakan ketika kau tidak punya keturunan, jadi kau tahu pura mak bayi ne pura malakai na degaga anak-anak, cari 7 orang miskin, kau sedekahi di hari Jumat. Kemudian minta dia yang mendoakan kamu, karena 7 orang itu mengalahkan 40 ulama ketika berdoa. Ini yang kalau nanti saya akan masuk ke caleg. Ini kan nanti jadi sogokan toh. Coba. Nanti kalau orang tidak tahu, tidak ngaji kitab Fathul Mu'in, nanti ini anggap sogokan. Kenapa? Ini caleg kok mau berbagi-bagi. Bagi sembako, bagi ini, berarti ini ini sogok. Enggak. Caleg itu bisa sogok, bisa tidak. Kalau dia datangi orang yang berhak menerima bantuan, baru dia kasih, baru dia sampaikan, saya punya hajat ingin jadi caleg, mohon didoakan, mudah-mudahan doa yang menyebabkan hajatku terkabul. Itu bukan sogok, itu sunnah. Saya kasih tahu dulu. Kita kan ngaji dulu dasarnya. Kalau mengatakan bahwa itu kan jadi masalah Ustaz. Tidak, begini. Kenapa kita lari ke sholat dulu? Kenapa Imam Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitab Hadis Arba'in, Imam Nawawi itu hadis pertama yang diambil adalah hadis tentang niat. Saya ingin kasih tahu, kalau orang sholat di sini 2 rakaat, di sini sholat 2 rakaat, di sini sholat 2 rakaat, di sini sholat 2 rakaat, sholatnya sama-sama 2 rakaat, gerakannya sama dan bacaannya sama, tapi sholatnya bisa beda hanya karena niat. Ini sholat taubat, ini sholat sunatatul masjid, ini sholat sunnah wudu, ini sholat sunnah hajat. Yang membedakan cuma niatnya. Semua aktivitas itu lari ke situ. Ini yang orang tidak biasa baca Pak. Kenapa dia sholat sunnah hajat? Padahal gerakannya sama. Mungkin di sini sholat taubat, gerakannya juga sama. Sama-sama juga 2 rakaat. Tapi karena niatnya sholat hajat di sini, niatnya sholat taubat di sini, sholatnya beda. Sama dengan tadi caleg.
Ketika dia datang, kasih foto ke orang, baru kasih tahu, ingat tanggal sekian, coblos nomor ini foto saya, itu baru sogok. Tapi ketika dia datang ke ulama, dia datang ke masyarakat biasa, minta didoakan, itu bukan sogok. Itu sunnah, Pak. Suruhlah orang-orang yang mendoakan, karena mungkin di antara mereka itu yang doanya mustajabah. Dan Rasulullah mengatakan, ketika umatku berkumpul 40 jamaah, salah satunya pasti ada waliullah. Kenapa Imamul Ghazali, Imam Syafi'i mengatakan sholat Jumat nanti sah, kalau jumlah jamaah Jumatnya 40. Karena itu dia pakai hadis ini sebagai pedoman. Yang kedua, Rasulullah minta, kalau sholat jenazah, usahakan jumlah jamaah 40. Karena pasti aja diterima doanya, sehingga jenazahnya bisa selamat. Itu caranya Nabi menyelamatkan kita. Ini nih, makanya ulama kita kan dari dulu begitu, makanya bilang, ini orang berdosa, anda pokoknya kumpulkan 40 orang, doakan, ada yang diterima doanya. Tapi kalau preman yang meninggal, tukang bagan yang meninggal, tidak usah roh isure yang mensolati, jangan, nanti malaikat keberatan. Kasihlah ketua MWC yang sholat ini, itu juga jadi masalah ini, nanti malaikatnya. Kan ada kasusnya itu, Pak. Ketika Rasulullah diminta mensolati jenazah ahli fitnah, itu kan hadis tentang ifki itu. Makanya Nabi kan diminta dan Nabi mau solati, tapi Allah kan melarang. Kenapa Nabi dilarang mensolati? Kau mintakan ampun atau kau tidak mintakan ampun, tetap Allah tidak akan ampuni. Makanya Nabi dilarang. Karena nanti malaikat pusing, Pak. Kalau Nabi yang berdoa, malaikat pusing. Kan begitu. Mau tidak diterima, Nabi yang minta. Sama dengan Fir'aun. Ketika tenggelam di laut itu kan dia mau tobat. Tapi malaikat Jibril yang sumpet mulutnya sehingga dia tidak bisa bertobat. Karena malaikat Jibril jengkel. Masa di dunia kau mengaku Tuhan baru sombong, tapi kau mau mati baru mau tobat? Padahal dia tutup itu. Kan Nabi, kan dia sudah tahu itu. Jadi makanya ulama kita dari dulu begitu. Jangan langsung vonis orang, ini masuk neraka, ini masuk neraka, enggak. Bahkan saya dapatkan satu hadis sahih dari Ibnu Mas'ud mengatakan, siapa yang meninggalkan 3 atau 2 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu hadis. Makanya yang punya anak laki-laki ya sabar. Belum bisa kasih syafaat. Kembali, Rasulullah naik langit pertama, kemudian naik ke langit kedua, itu ketemu dengan Nabi Isa, kemudian Nabi Yahya. 2 nabi ini, Pak, memang profesinya beda. Sama-sama pendakwah, tapi tempat berdakwahnya beda. Kalau Nabi Isa masuk ke tempat-tempat maksiat, di kafe-kafe, di tempat WTS, di tempat orang minum. Ya toh si Nabi Yahya masuk sama orang baik. Nanti orang-orang baik. Ketika 2 mazhab ini ditanya, dia bisa ditanya sama Nabi Yahya, magatosi ko tulo sigaru tau majai. Naparinum yo ko WTS mituli musibah ko, makanya bisa. Saya kan nabi. Sama dengan dokter. Dokter itu mestinya sama orang sakit karena untuk mengobati supaya jadi sehat. Saya kan nabi memperbaiki orang buruk. Masa saya selalu sama orang baik? Kan makanya Nabi Isa kumpul dengan orang-orang jelek. Makanya kalau ada ustaz bolak-balik masuk ke kafe, tidak usah Pak, itu mazhabnya Nabi Isa itu. Jangan langsung disalahkan dulu lah. Iya, tapi yang harus kuat mentalnya ini. Makanya kayak Gus Miftah, itu kan tugasnya dia. Lari ke situ. Tapi Nabi Yahya kan ditanya sama Nabi Isa, kenapa kau selalu sama orang baik? Hukum masigi itu 5 carama ko. Tahu kanjak itu 5 carama itu matapat mi mudakwai. Aga nasa Nabi Yahya, saya takut kalau terpengaruh. Itulah mazhab saya, Pak. Makanya saya ceramah di depan orang-orang baik saja. Itu. Makanya jamaah tabligh yang berdakwah di pelosok-pelosok, berdakwah di peminum itu tidak usah disalahkan, Pak. Mereka itu silakan. Islam begitu. Saya ketika ditanya ada ustaz ini begini, ada ustaz, saya bilang tidak usah kau tegur. Ustaz itu masing-masing ada ranahnya. Ustaz dasar latif mungkin untuk ke politik, supaya orang-orang politik diceramai. Karena tidak semua orang bisa ceramah begitu, Pak. Mengatakan Ustaz Nur Maulana, ya Ustaz Nur Maulana itu artis. Lari ke artis. Kenapa? Artis itu kompleksitas masalahnya besar, tapi dia mau belajar agama santai. Makanya kasih Ustaz Nur Maulana, sambil tertawa dia bisa paham agama.
Itu Allah sudah tempatkan itu, Pak. Kalau mau kajian masuk ke Ustaz Sadi Hidayat, ada Ustaz Gus Baha. Kemudian begitu, Pak, masing-masing ada. Kalau mau kajian tasawuf ada guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Masing-masing silahkan pilihlah. Jangan saling menyalahkan. Kadang-kala kita harus Ustaz begini, tidak usah. Diam. Allah sudah tempatkan itu. Nah, ini yang harus kita terima. Makanya NU itu merangkul semua. Karena itu yang dia pahami. Masing-masing ini punya tempat. Iya. Kemudian naik ke langit ketiga, kita percepat. Ini sudah hampir jam 3. Itu jam di belakang kayak mati, itu jam di belakang. Oh iya, mati betul itu. Ini baru 1:30 itu. Kemudian naik ke langit ketiga, keempat, kelima, keenam. Makanya saya bilang begini, Irona Bitta itu sudah profesor di 9 cabang. Profesor tanaman, profesor bendaharawan, ahli karena ketemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan bendahara negara. Kemudian ketemu dengan Nabi Harun, ahli diplomatik. Ketemu Nabi Musa yang ceplos-ceplos. Kemudian ketemu Nabi Ibrahim, ahli logika. Jadi makanya Rasulullah itu ahli filsafat, ahli kesehatan. Nabi Isa kan kesehatan. Itu Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Dokter kita, Pak, biasa mematikan orang hidup. Tapi tidak ada jadi bulukumba, tidak ada. Nah begitu. Rasulullah wattun nasiruntu Nabi Musa itu menangis. Nabi Musa itu menangis. Satu-satunya Nabi yang ditemui Rasulullah menangis itu cuma Nabi Musa. Magina teri Nabi Musa. Nanti kan kisah di Nabi Musa ini banyak. Nabi Musa itu menangis karena dia melihat satu-satunya Nabi yang mengalahkan umatnya masuk surga hanya Rasulullah. Jadi makanya Nabi Musa, saya melihat umatnya Muhammad yang masuk surga, saya melihat ke belakang itu sampai tidak melihat ujungnya. Sedangkan umatku masih kelihatan ujungnya. Ini umatnya Rasulullah. Kemudian naik ke langit ke-7, ketemu Nabi Ibrahim. Di langit ke-7, Nabi tersenyum dan Nabi sangat gembira karena ternyata wajahnya Nabi Ibrahim itu mirip dengan wajah Rasulullah. Setelah itu Nabi naik ke Sidratil Muntaha. Dari situlah dia melihat Allah. Tapi jangan pahami, ajak lalu tak pahami, maka depung Allah Ta'ala ada di Sidratil Muntaha. Ini kan yang sekarang mengatakan Allah itu di langit. Kalau 1/2 malam turun ke bumi. Jadi kalau dia turun ke bumi, dari langit kosong. Jadi kalau kita logikakan, makanya di NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah itu pakai bahwa Allah itu tidak bertempat. Karena kapan bertempat berarti dia terbatas. Kalau dia terbatas berarti dia makhluk. Makanya kalau dia mengatakan maafin kada menda inabi toko sidratil muntaha, kemudian dia melihat Allah, berarti Allah di situ. Tidak. Kalau saya mengatakan begini, saya naik ke loteng, di loteng kemudian saya naik ke atap, kemudian di atap saya melihat bulan. Pertanyaannya, apakah bulan ada di atap? Kan tidak. Jadi Nabi naik ke Sidratil Muntaha, di Sidratil Muntaha dia melihat Allah. Apakah Allah ada di situ? Tidak. Sama dengan itu tadi. Saya naik ke atap, kemudian di atap saya melihat bulan. Apakah bulan ada di atap? Tidak. Itu caranya ulama kita memberikan pemahaman bahwa Allah itu tidak bertempat. Sallallahu